Di video kali ini, saya akan share pengalaman jalan-jalan ke National Gallery di Singapura. Ini adalah kelanjutan dari seri video saya jalan-jalan ke Singapura pada September 2023 yang lalu. Bagi teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya, yaitu review Park Regis Hotel Singapura dan juga Buddha Tooth Relic Temple and Museum, silahkan klik ya link-link di atas. Terima kasih, selamat menonton video kali ini. Sebelum mulai tour yang gratis ini, saya ambil foto dulu ya di jembatan tempat kita berkumpul. Nah, ini bagi teman-teman info yang baru pertama kali ke Singapura bisa dapat pilihan satu gratis pilihan untuk ke tourist attraction. Saya pilih yaitu yang tour gratis ke National Gallery Singapura dan ini ada tour guide-nya. Nah, itu orang yang boleh di situ adalah tour guide-nya yang akan memandu kita selama kurang lebih 1 jam setengah berkeliling di National Gallery of Singapore ini. Kebetulan saya dapat schedule yang sore kurang lebih sekitar jam 4 atau setengah 5 sebelum National Gallery Singapore ini tutup sekitar jam setengah 7 atau jam 7 udah tutup. Nah, teman-teman bisa mendaftarkan diri melalui website, nanti bisa cek sendiri. Dan saya akan share mungkin di link di bawah, di kolom deskripsi, bagi teman-teman yang berminat untuk mengklaim satu tiket reward free untuk pertama kali ke Singapura. Nah, ini bagi teman-teman info bahwa National Gallery of Singapore ini sebelumnya adalah gedung Mahkamah Agung ya, Supreme Court. Nah, cuman sekarang dialihfungsikan menjadi museum lukisan ya, seni gitu. Nah, tour yang kali ini yang akan saya ikuti adalah tour mengenai gedung pengadilan Mahkamah Agung tersebut. Nah, ini adalah batu peringatan peletakan batu pertama pembangunan gedung Supreme Court Singapura. Ini adalah kondisi gedung utama, lobi utama ketika kita masuk. Nah, di bagian atasnya langit-langitnya terbuat dari kayu berbentuk kotak-kotak seperti itu dan kolom-kolom yang sungguh kokoh ya. Seperti teman-teman ketahui bahwa Singapura ini merupakan koloni dari Inggris sebelumnya, jadi terpengaruh sedikit banyak dari segi arsitektur, sistem hukum, tata pengadilan dari negara Inggris. Tentunya di sebuah pengadilan akan ada peradilan yang terjadi dan juga ada tersangka ya. Tersangka yang sebelumnya bisa juga ditahan. Nah, kita akan lihat inilah kondisi sel gitu ya, penjara ketika tersangka tersebut menunggu jadwal disidangkannya. Nah, kita lihat ya nanti di bagian dalam seperti apa kondisi sel penjara sementara sambil menunggu persidangan tersebut. Nah, ini pintunya terbuat dari besi, berkerangka besi, ada kuncinya, gemboknya cukup kokoh, di dalamnya juga bata-bata yang kokoh, kuat seperti itu, di bagian atas juga tertutup sehingga tidak bisa kabur. Nanti ada yang menarik yaitu tempat untuk buang air besar atau buang air kecilnya ya. Nanti kita lihat. Ruangannya cukup oke lah ya, cukup besar, masih manusiawi pada kondisi itu, tidak kecil, tidak sumpek seperti itu. Nah, ini kita lihat. Nah, kondisinya adalah toiletnya atau WC-nya itu di dalam ruang sel tahanan tersebut, bergabung ya dengan ruang dia duduk, dengan tunggu, tidak terpisah, tidak ada penyekatnya. Nah, yang uniknya adalah untuk menyiramnya, itu handle-nya ada berada di luar. Toilet flush-nya itu ada di luar, ditarik pakai seperti benang seperti itu. Dan yang menarik adalah akan ditarik oleh si petugasnya. Nah, ini kita akan melihat tangga untuk naik ke ruang pengadilan dari sel penjara. Ditutup dengan besi, dengan pintu besi juga, dan tangganya cukup curam ya, terbuat dari kayu sehingga kita harus satu persatu naik ke atas di sini. Dan kita sebagai peserta tur juga satu persatu naik ke sini dan dijagain hati-hati oleh tour leadernya, tour guide-nya supaya tidak terjatuh karena cukup curam. Nah, gedung yang tadinya adalah Mahkamah Agung ini saat ini digunakan sebagai pameran lukisan. Berbagai lukisan dari pelukis ternama baik itu di Singapura, Indonesia, Malaysia, dan negara-negara ASEAN lainnya, serta mungkin ada beberapa pelukis luar negeri dipajang, dipampangkan di sini memenuhi gedung atau ruangan yang tadinya adalah ruang pengadilan. Nanti kita akan lihat bagaimana sih kondisi yang real dari ruang pengadilan yang masih utuh dan masih dijaga kondisinya seperti apa. Apakah menyeramkan? Apakah menyenangkan? Kita lihat.
Nah, jika dilihat desain dari ruang pengadilannya kurang lebih seperti ini. Bagian bawah-bawahnya tuh masih didominasi dengan desain kayu-kayu ya. Di bagian atasnya itu ada balkon dan ada juga penjaga supaya tidak terjatuh. Dan biasanya yang duduk di atas adalah juri, kemudian penonton dari yang terlibat di dalam persidangan tersebut. Selanjutnya yang kita akan lihat adalah tempat di mana si tersangka, terpidana, atau terdakwa tersebut masuk menuju ruang pengadilan. Nah, ini melalui pintu yang ada di lantai. Nanti pintu ini terbuka dan kita juga peserta tur lewat jalan ini. Setelah menaiki tangga kayu tadi yang saya bilang cukup curam tersebut, dia akan keluar di sini dan berada di tengah kotak pengadilan. Nah, ini adalah kondisi bentuk dari ruang pengadilan. Sebelum ke ruang pengadilan yang sebenarnya yang masih dijaga kondisinya, kita juga diajak untuk jalan-jalan ke perpustakaan yang ada di gedung Mahkamah Agung ini. Nah, perpustakaannya bentuknya bulat ya, melingkar, dan jika teman-teman lihat dari luar, ini adalah kubah utamanya. Nah, titik dari kubah utama tersebut ada di sini. Pada saat itu belum ada sistem pendingin ruangan seperti air conditioner AC seperti sekarang ini. Jadi digunakan seperti sistem air dingin yang ditiup menggunakan fan, menggunakan kipas ke seluruh ruangan di gedung pengadilan ini. Nah, cuman itu kurang berhasil. Namun sekarang sih udah nggak perlu takut, sudah digunakan sistem pendingin AC seperti gedung-gedung pada umumnya. Ini juga ada yang unik, yaitu mesin tik yang digunakan pada saat itu ada disimpan, dipajang di sini. Sang tour guide juga bercerita kondisi saat itu mengenai bagaimana jika kita ingin meminjam buku yang ada di sini. Tentu sangat berbeda dengan kondisi sekarang ini yang sudah terkomputerisasi atau computerized ya. Jadi kita tinggal mengetikkan buku apa yang ingin kita cari, kemudian nanti akan muncul posisinya di rak mana dan sebagainya. Pada saat itu pastinya masih ada admin yang bertugas untuk menerima order nama buku yang ingin dicari dan ingin dipinjam, dan dia harus mencari dari rak ke rak buku yang dimaksud tersebut. Setelah puas melihat perpustakaan yang ada di Supreme Court Singapura itu, kita akan keluar ke bagian serambi atau teras. Nah, jika dilihat ini ada unik juga, lantai keramik yang berbentuk seperti papan catur. Nah, si tour guide bercerita bahwa dulunya itu tidak menggunakan keramik, tetapi menggunakan asbes ya. Ya, karena mungkin murah dan mudah didapat dan digunakan asbes. Namun, setelah diketahui bahwa asbes tersebut berbahaya, maka sudah diganti dengan menggunakan keramik. Seperti teman-teman ketahui bahwa asbes itu berbahaya karena bisa menyebabkan kanker, yaitu asbes bersifat karsinogenik. Nah, ini adalah kondisi di mana serambi atau teras menunggu ruang pengadilan. Oke, ini kembali lagi ke ruangan utama, dan di sini sang tour guide akan menjelaskan mengenai nama-nama hakim agung yang telah menjabat di Singapura. Tentu nama-namanya didominasi oleh nama-nama dari orang-orang Inggris, karena seperti saya sebutkan sebelumnya, Singapura adalah koloni dari Inggris. Cuman ada setelah Singapura merdeka ada satu nama dari orang Asia. Tibalah kita ke pertunjukan utama, yaitu gedung ruang pengadilannya. Ini masih dijaga kondisinya dengan desain yang sama persis seperti sebelumnya. Di bagian tengah situ ada tempat hakim berbicara yang bentuknya seperti setengah lingkaran itu berwarna putih. Ada tujuannya, yaitu untuk memperkeras suara perkataan dari hakim, karena pada saat itu belum adanya sistem mikrofon dan loudspeaker. Jadi fungsinya untuk memantulkan suara dari hakim ke seluruh penjuru ruangan. Sistem pada saat itu adalah masih menggunakan sistem juri mengikuti pengadilan yang ada di Inggris. Nah, ini
kondisi ketika para juri berada di area balkon dan melihat ke bawah ke ruang pengadilan tempat ada tersangka dan juga hakim dan panitera pengadilan lainnya. Nah, ini kita berada di tempat duduk para juri. Sedikit berkomentar mengenai tur gratis ini, mungkin bisa dan baik juga jika bisa diterapkan atau diadakan di Indonesia juga ya. Beberapa museum-museum kita juga sangat menarik ya, seperti di Jakarta ada Museum Nasional atau Museum Gajah, ada berbagai museum Fathahillah, Museum Taman Prasasti, kemudian ada Museum Wayang di Kota Tua Jakarta. Mungkin jika diadakan tur seperti ini juga akan menarik. Nah, di Singapura ini beberapa orang dari luar negeri, yaitu dari Filipina ada, dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Indonesia juga join untuk tur ke National Gallery Singapura ini. Nah, ini adalah salah satu lukisan dari karya seniman Indonesia yaitu Raden Saleh. Nah, sebelum mengakhiri tur ini, si tour leader juga mengingatkan ada satu meja yang unik dan difoto oleh berbagai belahan dunia, yaitu adalah meja dari Ketua Hakim Mahkamah Agung. Meja ini digunakan untuk penandatanganan kerjasama antara Korea Utara yaitu Kim Jong-un dan juga Donald Trump Amerika Serikat. Nah, sengaja dibawa, dipesan oleh PBB untuk diangkut dan ditandatangani di atas meja ini. Nah, ini adalah kondisi dari kantor Ketua Mahkamah Agung ketika itu. Kayunya masih bagus, tempat duduknya juga masih dijaga, dan berbentuk huruf T. Di bagian bawahnya juga ada ventilasi, yaitu pendingin ruangan ketika itu, yaitu fan yang ditiupkan ke seluruh ruangan yang membawa udara dingin. Tibalah di penghujung tur gratis kali ini. Terima kasih kepada tour leader dan teman-teman yang satu tur ini telah memberikan pengalaman berharga ke Singapura, tidak hanya belanja, kuliner, tapi juga belajar mengenai sejarah, mengenai gedung, mengenai era kolonial di Singapura. Nah, lalu kita diantar lagi keluar ke jembatan penghubung dari National Gallery Singapura. Nah, jika teman-teman melihat ke sebelah sana, ada disebutnya sebagai padang, yaitu open space yang dari rumput. Di sini sebutnya sebagai jembatan padang. Nah, masih ada waktu sih. Jadi bagi teman-teman yang mau menikmati lukisan yang ada di gedung ini di National Gallery Singapura, masih bisa keliling-keliling ke lantai 1, 2, 3, ke gedung 1, gedung 2. Dan juga jangan lupa buat teman-teman ketika saya berkunjung ke situ dikasih voucher makan gratis di cafe yang ada di situ. Jadi kita bisa tukar, kalau nggak salah voucher seharga 15 Singapura dollar untuk ditukar makanan. Nah, saya menghabiskan waktu dengan jalan-jalan ke rooftop yang ada di atas dan mengambil foto. Nah, di sebelah kanan itu yang bentuknya seperti piring terbang itu adalah gedung dari Mahkamah Agung yang baru. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.